Halo semuanya, perkenalkan nama saya Norafani Basaria Sringorengo dari kelas Q1 dengan NIM 2403010082. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir saya yaitu mata kuliah linguistik umum. Saya akan mengambil materi yaitu psikolinguistik. Di sini saya akan menjelaskan beberapa indikator tentang psikolinguistik. Psikolinguistik adalah bidang interdisipliner yang menggabungkan psikologi, linguistik, dan ilmu saraf yang memahami bagaimana manusia memproses, memahami, dan menghasilkan bahasa. Berikut pemahaman tentang psikolinguistik. Yang pertama yaitu hakikat psikolinguistik. Psikolinguistik adalah disiplin ilmu yang mengkaji hubungan antara psikologi dan linguistik. Psikolinguistik berfokus pada proses mental saat seseorang menggunakan bahasa. Secara etimologis, psikolinguistik ini memiliki istilah yang berasal dari psikologi dan linguistik, yang mencerminkan kajian tentang bagaimana bahasa diperoleh, diproduksi, dan dipahami oleh individu. Tujuan utama dari psikolinguistik adalah untuk memahami struktur dan proses yang mendasari kemampuan berbahasa manusia. Psikolinguistik juga menerapkan pengetahuan ini dalam konteks pendidikan, komunikasi, dan pengembangan bahasa seseorang. Yang kedua yaitu ruang lingkup psikolinguistik. Psikolinguistik adalah studi yang menggabungkan linguistik dan psikologi yang berfokus pada hubungan antara bahasa dan proses mental manusia. Ruang lingkup psikolinguistik mencakup beberapa hal yaitu proses komunikasi yang dimana bahasa ini diproses dalam pikiran individu. Yang kedua, akuisisi bahasa yang dimana cara memproses dan mempelajari bahasa. Yang ketiga, pola tingkah laku berbahasa, di mana analisis perilaku saat menggunakan bahasa. Yang keempat, asosiasi verbal. Asosiasi verbal adalah hubungan antara kata dan makna dalam bahasa dan kondisi. Yang kelima, abnormal. Abnormal adalah studi tentang gangguan berbahasa. Yang keenam, persepsi bahasa. Persepsi ujaran adalah bagaimana individu memahami ucapan. Yang ketiga yaitu konsep-konsep psikolinguistik. Psikolinguistik adalah disiplin ilmu yang mempelajari hubungan antara psikologi dan linguistik. Konsep psikolinguistik berfokus pada bagaimana manusia memperoleh, memahami, dan menggunakan bahasa. Ini mencakup proses kognitif dalam produksi dan pemahaman kalimat, serta aspek neurologis yang mendasari kemampuan berbahasa. Psikolinguistik juga membahas pemerolehan bahasa anak serta fenomena seperti afasia dan gangguan bahasa lainnya. Kajian ini mengintegritaskan berbagai bidang termasuk psikologi kognitif dan neurolinguistik untuk memahami interaksi antar bahasa dan pikiran manusia. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari psikolinguistik adalah yang pertama yaitu proses bahasa. Proses bahasa terbagi menjadi 3 bagian yaitu 1. Pemrosesan bahasa otak. Pemrosesan bahasa otak yaitu memproses bahasa secara holistik, mengintegritaskan informasi dari berbagai area. Yang kedua, pengolahan informasi. Pengolahan informasi yaitu proses pengolahan bahasa melibatkan pengenalan, pemahaman, penyimpanan, dan penggunaan informasi. Yang ketiga, peran memori. Peran memori merupakan memori berperan penting dalam menyimpan dan penggunaan bahasa. Yang kedua, perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa dibagi menjadi 3 bagian yaitu 1. Perkembangan bahasa anak. Perkembangan bahasa anak yaitu anak belajar bahasa melalui interaksi sosial dan lingkungan. 2. Kritis period hipotesis. Kritis period hipotesis adalah ada masa kritis yang dimana mulai umur 0-12 tahun untuk belajar bahasa dengan mudah. Yang ketiga, pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan adalah lingkungan dan interaksi sosial mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Sekian tugas akhir yang bisa saya jelaskan tentang psikolinguistik. Semoga materi yang saya jelaskan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih.